Yang aneh itu di depan pagar itu ada salib, 4 meter tingginya salib. Loh, orang muslim kok pasang salib? Aneh betul. Kita tanya kan, kamu pasang salib kenapa? Dia bilang, sudah bertahun-tahun saya menunggu orang Kristen datang sini untuk menceritakan apa artinya kekristenan. Halo semuanya, ketemu lagi di Ngobrol Yuk. Teman Ngobrol Yuk kita kali ini adalah seseorang yang sangat spesial. Beliau merupakan Vice Chairman dan juga Co-founder dari World Harvest dan juga merupakan salah satu tim apostolik FJF Global dan juga Direktur Mission FJF Global. Beliau merupakan Senior Pastor dari Los Angeles, FJF Los Angeles. So, without further ado, kita akan sambut Pastor Daniel Hanafi. Yeay. Biasanya nyebutnya Koden nih ya, saking udah kayak kenal gitu. Lah memang kenal gimana sih? Nah ini mungkin kalau banyak yang nggak tahu tentang Koden ini, jadi beliau ini udah melayani di misi udah berapa tahun nih Koden? Udah berapa puluh tahun? Ya, sejak bertobat. Saya bertobat 28 November tahun 1981. Wow. Terus Valentine's Day 1982 sudah bikin KKR. Wow. Mungkin bisa ceritain dikit nih, Koden, puluhan tahun bisa terjun ke dunia misi. Amin itu kan biasa kalau orang kan mungkin pilih pelayanannya yang aman-aman, yang enak-enak. By the way, kalau teman-teman ada yang belum tahu, ini Koden ini perginya ke tempat-tempatnya bukan tempat-tempat yang kota besar, tapi malah pergi ke tempat-tempat yang semakin terpencil, semakin suka, semakin menantang, semakin dicari gitu. Mungkin bisa ceritain dikit gitu, kayak gimana sih awalnya kok bisa terjun ke misi? Iya, sebetulnya itu tadi kurang tepat. Semakin itu yang dicari gitu. Saya nggak nyari sih. Kalau nyari tetap bintang 5. Saya juga maunya yang begitu. Cuman kan yang make sense saja. Jadi setelah saya terima Tuhan Yesus, itu kan nomor 1 yang saya merasakan itu memang otomatis ya. 2 Korintus 5 ayat 17-21. Kalau kita udah terima Tuhan Yesus, segala sesuatu itu menjadi baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dan semua kita yang didamaikan dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita menerima pelayanan pendamaian. Itu otomatis ya, jadi nggak bisa lari. Kalau kamu didamaikan dengan Tuhan, pasti kamu di tangan kamu sudah ada pelayanan pendamaian. Artinya kamu mendapat tugas untuk mendamaikan orang yang belum berdamai dengan Tuhan. Itu langsung ngerti lah kita semua itu. Langsung kepingin teman yang belum kenal Tuhan, kita pengen sharing gitu. Nah, permulanya dari situ aja kan. Kita melayani, kita kasih tahu orang, teman-teman. Nah, terus lama-lama kan kita mulai berpikir, siapa aja di dunia ini yang belum dengar tentang nama Tuhan Yesus. Nah, di situ saya shock. Waktu saya mempelajari bahwa banyak tempat di dunia ini, Injil itu tidak available at all. Tidak ada. Karena terisolir, dilarang dan sebagainya. Dan itu tempat-tempat yang terpencil otomatis lah ya. Kan gitu. Nah ya jadi saya, lah terus yang mau ke sana siapa gitu kan. Lah kalau nggak ada yang sana ya saya ke sana lah gitu kan. Kalau sudah ada yang sana ya silahkan gitu. Ya istilahnya begitu aja mulainya dari situ. Nah setelah itu saya mulai meresearch gitu kan di mana saja. Oh Afrika. Afrika tuh nggak sama. Yang di bagian selatan sudah menerima Injil. Tapi ada sebuah garis yang nggak kelihatan namanya the 10th parallel. 10 derajat lintang utara. Di utaranya Injil nggak ada. Di bawah Injil tersedia. Semua perang dan kelaparan dan segala calamity yang dialami di Afrika terjadinya di sekitar 10 derajat lintang utara situ. Nah jadi saya, oh gitu. Waktu saya menemukan garis ini, itu setelah kita membuka banyak gereja di Afrika. Terus saya lihat, loh kok gereja kita semua di garis itu ya? Wah nggak kebetulan nih. Berarti Tuhan bermaksud untuk kita menjangkau yang di utara gitu kan. Ya itu kan cukup jelas gitu. Contoh lagi, ini ya di sebuah kota di Pakistan namanya Alizai. Nggak ada gereja, nggak ada orang Kristen. Aku nggak tahu tentang kota itu. Sejam dari itu kita ada gereja kita di
Parachinar. Tiba-tiba 5 orang Muslim dari sini datang ke sana, nemuin pastor kita, membawa sertifikat yang dinotaris, tulisannya kami tanpa paksaan, tekanan dari pihak manapun, ingin memberikan sebidang tanah untuk gereja, supaya bisa membangun fasilitas untuk umat Kristen berbakti menurut caranya sendiri, untuk selama mereka mau. Wow. Nah itu kan ajaib sekali ya. Bukan saya ini orang misi, ini Tuhan misi. Karena di situ nggak ada orang Kristen, nggak ada gereja. Sampai-sampai dia menggerakkan hati orang Muslim untuk memberi tanah buat gereja supaya mereka bisa dengar Injil. Masuk akal nggak tuh? Nah, terus kita ke sana. Lah waktu ke sana kita tanya, tanahnya ada. Siapa yang ngasih ini? Oh ini ada orang tua di sini. Kita ke situ. Rumahnya gua. Tapi gua modern dan lux gitu karena udah dibagusin. Yang aneh itu di depan pagar itu ada salib. 4 meter tingginya salib. Loh orang Muslim kok pasang salib? Aneh betul. Kita tanya kan, kamu pasang salib kenapa? Dia bilang, sudah bertahun-tahun saya menunggu orang Kristen datang sini untuk menceritakan apa artinya kekristenan. Dia nunggu bertahun-tahun. Aku nggak tahu kekristenan itu apa. Jadi saya merasa, aduh Tuhan, kurang apa lagi ya kita nih mau nunggu tanda apa lagi sih? Pertanyaannya bukan saya yang aneh bermisi, mestinya semua orang itu yang aneh nggak bermisi. Sampai orang Muslim pasang salib loh. Kurang tanda apa kita orang Kristen ini bahwa kita itu diberi tugas untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Itu saya aja bertobat. Kok saya nggak tahu ya? Yang namanya Aliza itu nggak tahu sampai itu kejadian. Saya merasa ditegur sama Roh Kudus. Saya rasanya udah berapa tahun Roh Kudus bekerja di sana. Sampai orang Muslim pasang SOS gitu loh. Supaya kita lihat. Baru akhirnya ini kepala batu ini akhirnya baru tahu. Oh iya, terlambat sekali rasanya. Akhirnya kita ke situ, kita bangun, sekarang udah hampir jadi. Tapi dari situ saya bertanya, ada berapa lagi tempat seperti ini? Yang nggak ada gereja di Pakistan. 4 bulan kita research, karena data itu nggak ada. Sekarang saya ada daftar 310 kota di Pakistan yang penduduknya lebih dari 10.000. Ada yang 700.000 sekarang. Nggak ada gereja satupun. Nah, jadi buat saya itu sesuatu yang make sense lah. Nggak gimana-gimana. Yang menurut saya nggak make sense itu gereja buka di sebelah gereja lain, buka di kota yang sudah banyak gereja, nyedotin kiri kanan, mau jadi gedung. Itu yang menurut saya nggak masuk akal. Lawang tempat-tempat begini begitu banyak. Masa kita nggak peduli? Kita kenal Tuhan Yesus nggak sih? Apa dia mati buat semua orang atau enggak? You bayangin ya, perasaan Tuhan Yesus. Dia mati buat semua orang karena dia sudah lihat yang namanya neraka itu ngerinya seperti apa. Dan dia begitu besar kasih Allah kepada seluruh dunia ini. Makanya Tuhan Yesus yang udah lihat kengerian neraka itu, dia rela menderita, disiksa di kayu salib. Terus menurut you, dia berbuat begitu, sanggup menyelamatkan semua orang, kepinginnya apa seluruh orang diselamatkan atau enggak? Ya udah, dia udah mahal sekali harga yang dia bayar. Dan dia harus ngeliatin begitu banyak orang yang akhirnya mati tidak diselamatkan bukan karena menolak, tapi karena nggak pernah ada yang ngasih tahu. Saya nggak bisa bayangin hatinya Tuhan Yesus, sedihnya seperti apa dan frustrasinya seperti apa. Lalu udah 2000 tahun loh. Kok masih ada begitu banyak tempat. 310 kota di Pakistan yang tidak ada gereja, aku nggak tahu, dan waktu saya cerita sama orang-orang di Pakistan, mereka juga nggak tahu. Malah mereka juga bertobat karena kok harus orang Indonesia yang ngasih tahu kita ini. Kita sendiri orang Pakistan kok nggak tahu. Lah menurut saya yang aneh itu mereka atau saya? Ya menurut saya mereka yang aneh loh. Kenapa kamu nggak tahu? Itu negaramu loh. Nah, jadi menurut saya nggak sesuatu yang spesial sebetulnya, hanya sesuatu yang make sense. Bahwa Tuhan Yesus,
Do you really believe nggak gitu? Ada surga dan neraka. Bahwa neraka itu begitu mengerikan. Dan tanpa Injil, orang itu nggak mungkin diselamatkan kalau nggak punya akses terhadap Injil. Nah, bagaimana perasaan Tuhan Yesus yang sudah bayar harga, tapi kita lalai tidak memberitakan ini kepada orang lain. Ya saya nggak tega aja. Jadi apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Ya nggak banyak lah, how much can one person do ya. Tapi yang saya bisa lakukan ya saya lakukan, gitu aja. Oh, tapi pernah nggak nih kayak Koden merasa kayak takut atau kan kayak tadi Koden bilang perginya ke tempat-tempat yang bahkan belum ada gereja. Karena ke tempat-tempat bahkan ini luar negeri yang mungkin nih kita nggak tahu medannya seperti apa, bahasanya mungkin juga kita nggak familiar. Pernah nggak sih ada perasa kayak takut gitu? Ya saya takut, I don't want to be, saya nggak mau dipikir saya sok-sokan gimana, tapi terus terang belum pernah takut. Wah. Bukan karena berani loh. Saya bukan orang berani sih. Jadi karena apa nih? Bisa Karena nggak tahu? pasrah. Jadi karena pasrah. Hidup saya bukan milik saya. Hmm. Aku bukan milikku sendiri lagi kan. Hidupku aku serahkan kepada Tuhan Yesus. Aku bukan orang yang mengatakan aku memiliki Yesus. Tapi aku bersyukur bahwa aku bisa ngomong saya dimiliki Yesus. Jadi terserah dia lah. Mau hidup, mau mati, mau seneng, mau sengsara, terserah dia. Itu saya milik dia kan. Tapi dia baik gitu. Waktu saya musuhin dia aja dia mau mati buat saya. Yeah. Ya udah kan, make sense lah ya. Jadi takut itu kan kalau ada sesuatu yang dipertahankan dan terancam. Saya nggak ada sesuatu lah yang dipertahankan. Semuanya juga dari Tuhan. Ya, saya pasrah sih kalau disuruh kemana ya sudah gitu. Nggak dipikirin. Ngikut gitu ya. Ngikut, nggak dipikirin. Yang keluarga gitu juga pasrah atau gimana nih? Istri? Ya pasrah anak, juga cucu. lah. Pasrah juga. Karena kalau gimana ya, kita ini milik Tuhan lah gitu. Keluarga juga tahu bahwa saya ini milik Tuhan. Ya sudah lah, kita sama-sama milik Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan kita terima. Gitu. Asal yang, adalah satu yang ditakutkan. Yang ditakutkan adalah salah dengar dari Tuhan atau bikin keputusan sendiri yang bukan dari Tuhan. Nah itu kalau keliru begitu ya istilahnya ya ditanggung sendiri kan. Yeah. Kebodohan itu kan ditanggung sendiri. Jadi ya itu yang harus dicek. Jangan sok jadi pahlawan, jangan jadi pahlawan kesiangan dan whatever, mau heroik, selalu harus cek motif hati kita, ini mau ngapain sih gitu ya. Selama kita benar di hadapan Tuhan, nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Oh. Mungkin dari pengalaman Koden selama ini bertahun-tahun mission, berbagai cerita, ada cerita, ya pasti punya banyak cerita ya, kasih kita satu cerita yang seru, yang paling memorable gitu. Biar teman-teman ini terbayang gitu. Kalau aku kan karena udah beberapa kali udah denger berbagai macam cerita kayak wow. Ini teman-teman belum denger nih. Cerita Waduh, seru. mulai dari mana ini? Banyak sekali lah ya. Banyak sekali. Banyak. Ya, menurut saya ya itu begitu kita keluar dari zona nyaman kita itu kita akan mengalami banyak cerita sih. Ya. Jadi pertama kali ke Afrika gitu ya. Itu kan ya kita mengalir aja gitu ya. Kalau saya khotbah tiba-tiba diinspirasikan Tuhan untuk khotbah yang menurut saya ini agak resiko karena saya kayaknya dimarahin semua orang gitu kan. Saya wah pokoknya kenceng banget lah khotbahnya waktu itu. Habis itu saya disidang, duduk dikelilingin 60 orang gitu. Terus habis itu mereka nangis sama-sama. 60 orang ini? 60 orang itu nangis sama-sama. Tuhan bicara sama kita dan kami, ini pertama kali saya ke Afrika. Ya 60 orang, kami mau menyerahkan gereja kami semua kepada IFGF dan kami mau ikut kamu dan kamu harus jadi pastor kita. Lah kan aneh kan. Baru pertama kali ke Afrika terus 60 gereja gabung jadi IFGF. Wow. Gitu. Ya itu ya
Saya masih ingat betul, saya duduk, wah ini mau diapain aku ini, dikelilingin itu sudah serius banget. Terus mereka ngomong begitu, gitu ya. Dari situ kita mulai masuk di Afrika. Mulai dengan 60 itu di Chenjojo. Itu tempatnya saya nggak pernah lupa. Di desa betul ya. Nggak ada listrik. Itu udah di pedalaman betul. Nggak tahu kenapa saya dibawanya ke situ sama teman saya. Tapi dari situ kita mulai pelayanan kita di Afrika. Sekarang kita ada 26 negara di Afrika. Dan setiap negara itu ya aneh-aneh sendiri juga. Macem-macem. Waktu pertama kali saya ke Sierra Leone. Saya belum pernah datang ke satu kota itu Freetown. Banyak sekali orang semua yang aku lihat itu tangannya buntung, kakinya buntung. Saya belum pernah lihat di seluruh dunia nggak ada konsentrasi yang begitu tinggi orang-orang buntung. Nggak taunya mereka baru aja selesai perang, rebel groupnya itu. Jadi the government baru memberikan satu slogan, the future is in your hand. Rebelnya bilang, ya udah tak potong tanganmu gitu loh. Tian tenan. Gak masuk akal. Jadi orang ditanya, you want short sleeve or long sleeve? Short sleeve potong di sini, long sleeve potong di sini. Begitu banyak orang-orang buntu. Itu luar biasa ya. Di situ kita melayani susah sih. Sangat sulit. Saya di situ di airport aja udah mau dirampok sama petugas airport yang badannya besar. Dia gini, where is my gift? Dimintain duit. Terus saya, orangnya tinggi besar, where is my gift? Terus aku pakai ransel tak copot, aku buka jas. Orangnya udah bingung, mau ngajak berkelahi atau gimana kan? Terus aku gini, aku copot itu semua udah kayak mau berkelahi. Here is your gift. Aku gitu. Terus dia ketawa. Terus salaman tuh sudah. Jadi yang oleh serius gitu. Dengan muka serius. Terus kita ketawa sama-sama. Wah lucu-lucu lah. Saya di Sierra Leone ditawarin berlian 6 karat. Suruh diselundupin. Waduh macam-macam. Tapi itu negara itu kacau balau sekali. Orang banyak nggak tahu negara ini. Life expectancy cuma 37 tahun. Wow, so short. So short. Kacau sekali. Nah kita mulai di sana. Tahu nggak pastor kita gimana jangkau orang? Waktu itu sekitar 370.000 orang yang dipotong-potong tangannya dan survive. Yang lain yang mati lebih banyak lagi. Kita kumpulin, kita ajarin main sepak bola. Karena mereka masih punya kaki. Jadi kakinya kan cuma satu. Jadi kita kasih krep. Ini sepak bola khusus buat orang yang kakinya cuma satu. Jadi instead of mereka merasa self-pity dan negatif kepada hidup ini, kita ajarin mereka main sepak bola. Dari situ mereka gembira sekali. Karena, wah kita bisa main sepak bola, bisa cepat sekali mainnya. Tim ini pernah saya bawa ke LA, Arcadia High School kalah loh. Saking, mereka ngomongnya gini, oh kalian kan cuma punya 2 kaki, kita punya 3. Gitu. Nah itu tanda-tanda orang batinnya sembuh ya. Bahwa dia nggak melihat musibah seperti itu sebagai sesuatu stigma atau negatif, dia bisa overcome. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan ya. Keadaan boleh buruk segimanapun, kita adalah overcomer. Itu yang saya ingin bagikan lah pada whatever situation. Itu. Dan itulah bagaimana Injil itu diberitakan. Karena Tuhan kita memberikan the spirit of overcomer. Itu. Saya senang sekali sama tim kita di sana. Kita bikin professional amputee football club. Sekarang anggotanya udah 500 orang. Wow. Diundang di Prancis, exhibition games sekali. Jadi mengubah hidup. Nah kemarin ini waktu pandemi, orang sana itu kan rodok ngawur ya. Jadi kan kalau orang mati itu kan sama government kan udah nggak boleh diambil keluarga atau gimana, langsung dikubur kan. Waktu zaman pandemi kan di sini juga begitu. Protokol kan langsung dikubur. Mereka menyerang rumah sakit, terus mayatnya dicuri dibawa pulang. Lah ya semuanya kena COVID pada mati semua.
Itu terjadi begitu di sana. Government saking udah bingung, mereka ngomong nggak dipercaya, karena mereka dipikir itu government conspiracy, mayatnya mau diapain dan lain sebagainya. Akhirnya mereka datang ke kita untuk kita jadi spokespersonnya government untuk ngajarin mereka bahwa, supaya mereka ngerti. Jadi berdampak yang luar biasa. Itu beberapa interesting stories di samping yang lain-lain yang ya pernah kalau ngomong mau mati itu ya udah sering lah gitu ya. Ya banyak lah itu yang itu dari bom sampai saya pernah meninjau pabrik bom bunuh diri, orang bikin suicide vest itu segitu banyak ya, sampai diserang sama rebel groups, ditahan sama rebel groups saya pernah terbang dengan pesawat kecil gitu ya, yang saya charter dari Sudan ke Kongo. Di tengah perjalanan airportnya jatuh ke tangan rebels. Kan kita nggak ngerti. Ya, kita landing santai-santai, loh kok ditodong semua serdadu lari-lari terus nodong kita. Oh ternyata udah jatuh ke tangan rebel group. Saya ditahan 7 jam. Ya saya sharing the word aja, udah sharing. Kayak gitu apa nggak deg-degan gitu ya, kayak ini diberi apain nih habis ini? Ya enggak lah, mereka juga manusia gitu ya. Aku lihat, hey how are you? Gimana? You look stressed brother. Gitu, sampai ketawa. Kan waktu serem-serem gitu, hitam-hitam gitu, bawa senjata gitu. Brother, you look stressed. I'm a pastor, you want me to pray for you? Terus ketawa gitu. Ya udah, lama-lama ya dilepasin. Ini interesting nih, soalnya misalnya kayak Kode ini kan kayak bisa masuk untuk ngobrol ke semua orang, kayak tadi waktu dimintain gift aja kayak bisa kepikiran out of the box gitu. Mungkin bisa kayak share nggak sih selama ini kalau misalnya untuk share gospel gitu ke teman-teman, ke orang lain, ke stranger gitu, kayak how you introduce Jesus di tengah-tengah? I don't know ya, gini ya, mungkin the way you look at people ya. Saya ini orangnya memang kalau ngelihat orang itu, I always only look at the goodness of God in that person gitu loh. Jadi aku selalu ngelihat orang itu positif gitu. Kadang-kadang ya nggak bijaksana, orang udah jelas-jelas mau melakukan sesuatu ya. Tapi menurut saya semua orang itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan meskipun jahat sekalipun ya, adalah sisa-sisa itu. Gitu. Kan Roma 3:23 mengatakan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kan fall short, nggak habis nggak gitu. Yeah. Adalah. Dan itu selalu yang saya imani dan saya cari di dalam setiap orang. Sehingga orang itu ngerti kalau kita ngelihat sesuatu yang positif di dalam dia respon. Orang itu ngerti lah. Kalau aku nih ngelihat dia tuh dengan attitude apa, vibe-nya itu kerasa sih. Kerasa. Nah saya tuh dalam hati saya tuh selalu tersenyum kalau ngelihat orang gitu loh. Because I believe God has a treasure in every person. Nah itu yang di-share oleh bodohnya gitu. Aku ya senyum aja ketika karena lucu sih gitu ya. Where's my gift gitu. Ya udah copot itu. Gitu. Ya if it doesn't work ya nggak apa-apa lah. Cuman ya when you have a positive attitude towards somebody, chances are you will get the best of him lah itu, or the best of her. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dalam relationship juga begitu. If you assume the best, if you look at the best, you think the best about somebody, biasanya, seringnya, kamu juga dapat yang the best. Meskipun dia juga banyak yang nggak the best, kamu akan dapat yang bestnya aja karena dia meresponi. Itu. Oh, jadi itu penting ya cara kita untuk mungkin bisa merasakan ketulusan hati kali ya. Ya just think Tuhan ngelihat kita gimana gitu loh.
Kalau kita ngelihat orang, Tuhan ngelihat orang itu gimana? Ya kita nggak bisa kayak Tuhan lah sempurna gitu ya. Tapi ya kita harus ya anulah. How does God look at this person gitu loh. Karena seringkali kita itu lebih banyak mendengarkan yang lain, iblis atau prejudice-nya kita dan sebagainya, sehingga akhirnya vibe yang kita keluarkan juga begitu. Dan kita akan mendapatkan vibe yang sama dari orang itu. Give and it will be given to you. Yeah. So you will get what you give. You give trust, you give joy, you give a positive attitude. Normally, most of the time you get the same. Wow, Gitu. that's good. Soalnya kadang-kadang kan kita lebih mikir kayak, aduh kalau mau share the gospel mikirin metodenya daripada mindset awalnya and the motivasi kali ya, motivasi. Metode itu bisa menolong, tapi sering juga menjegal. Menjegalnya gini, sometimes kita mengandalkan metodenya, sehingga kita lupa connect with that person as a person that Jesus loves. Gitu loh. Jadi orang itu vibe-nya tuh merasanya kayak ketemu salesman gitu loh. Yeah. You don't matter to the salesman, he just want to sell you the product. Kita kadang-kadang gitu, karena kita mengandalkan metode, orang tuh nggak merasa kita care sama dia. Ini kalau kamu ketemu Jehovah Witness sama Mormon kan gitu. Yeah. Mereka udah ngapalin, they don't really care about you lah. They just want you to follow them gitu loh. Nah, Tuhan Yesus tuh care about everybody, mau follow atau nggak follow, dia care sama, love-nya sama. Kita kan harus merefleksikan kepribadiannya Tuhan Yesus. Jadi, ya itu, makanya metode tuh kadang-kadang ya menolong, karena at least you know what to share. Tapi basically kan kalau ngomong metode ya, banyak metode. Intinya semua sama. 3 poin. Problem, solution, response. The hardest part of evangelism, istilahnya before you get them found, you have to get them lost. Sebelum kamu bisa orang itu ditemukan, orang itu harus hilang dulu. Kalau nggak hilang, gimana bisa ditemukan? Maksudnya, kalau orang nggak merasa dia ada masalah, gimana dia bisa ditawari solusi? Yeah. Jadi kamu misalnya kamu nggak merasa berdosa, gitu, nggak percaya sama dosa. Terus Tuhan Yesus mati buat dosamu. Ya, well that's nice, but thanks, but no thanks. Jadi nggak doesn't matter kan? Jadi the hardest part of evangelism is number 1 adalah to get people lost. You have to get people lost first. Maksudnya they already lost. Cuman mereka nggak nyadar, nggak percaya, gitu. Perlu disadarkan bahwa kamu tuh you have a problem. Nah, caranya gimana ya tergantung situasinya dong. Yang relevan apa pada saat itu. Pada intinya, kan kita tahu semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Pada dasarnya gini, apa sih dosa itu? Dosa itu kan ada sin of omission and sin of commission. Sin of omission artinya udah tahu mestinya dilakukan tapi nggak dilakukan. Yeah. Sin of commission udah tahu nggak boleh dilakukan tapi dilakukan. Semua orang kan udah melakukan hal itu. Nah, kalau you ngomong gitu sama orang kan, oh ya aku, of course lah, if they're honest with themselves, of course lah. Semua orang udah melakukan omission and commission. Tapi the next-nya kan orang bisa ngomong, so what? Semua orang begitu. Well, menurut firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Ya. Seberapa seriusnya dosa itu? Well, hamartia, bahasa Greek-nya mengenai dosa itu kan, artinya miss the mark. Kalau kamu melakukan sin of omission and commission, you miss the mark. Now, what is the mark? What is the mark adalah Matius 5 ayat 48. Jadilah kamu sempurna sama seperti Bapakku di surga sempurna. Well, we all miss the mark for sure. Yeah. Kalau standarnya kesempurnaannya Allah Bapa ya bener aja. So itu sebenarnya jelas. Tapi tidak semua situasi kamu ngomong gini bisa masuk. Yeah. Kamu cuma bisa ngomong begini kalau orangnya siap menerima.
Makanya kita harus engage gitu loh. Be genuinely interested in that person. Kamu harus tahu lah mereka ada di mana. Kalau setelah ditanyain you have a problem atau enggak, dia dengan sangat confident nggak merasa punya problem, ya udah nanti lain kali didoain dulu lah. Sampai dia, makanya banyak orang bertobat tuh kan kalau ada masalah. Iya, betul. Udah ada masalah dan nggak bisa menyelesaikan, baru itu. Nah, kadang-kadang itu memang di situ dia state of mind-nya baru bisa menerima bahwa ya maybe I miss something. Orang kalau lagi jaya-jayanya gitu kan paling susah diinjilin. Iya. Semuanya baik, everything going well, duit banyak gitu. Susah karena dia merasa everything is good with me. And the first step of evangelism is to get people lost. Nah, itu yang kita harus selalu aware dengan Roh Kudus. Kadang-kadang saya ketemu orang yang lagi jaya-jayanya gitu. Bisa saja Tuhan nunjukin, but you can't sleep at night. Ada sesuatu yang meresahkan hatimu. Nah, bisa gitu ya. Nah itu kita harus dengar-dengarkan sama Tuhan lah gitu. Nah once people admit bahwa ya I have a problem, baru kita bisa menawarkan sebuah solusi. Solusinya of course yang Tuhan lakukan buat kita, dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita bisa menjadi kebenaran Allah. Nah sesudah itu the third step adalah response. Kamu udah ngaku kamu ada problem, ini solusinya, mau menerima solusinya atau tidak. Barang siapa menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia telah bangkit dari alam maut, kamu akan diselamatkan. Gitu. Jadi kalau penginjilan ya sebetulnya sangat sederhana. Cuman memang harus disesuaikan untuk setiap situasi. Gak ada formulanya. Formulanya cuman problem, solution, response. Nah kalau ditolak nih, Koden. Kadang-kadang kan kita ini kan kebanyakan kayak takut, kayak aku sendiri pun juga kadang-kadang takut menginjili karena takut ditolak gitu. Kenapa takut? Nanti relationship-nya misalnya gak enak nih awalnya sama teman, maksudnya teman baik. Tiba-tiba dia habis nginjilin, jadi gak berteman gitu. Ya udah tuh, Kenapa takut ditolak? Ya nggak apa-apa kan ditolak. Gak apa-apa ya gitu ya? Nggak mati nggak? Saya punya hashtag, nggak mati nggak. Kadang-kadang kita takut dengan hal-hal yang nggak perlu ditakutin sih. Ya So sih. what kalau ditolak? Emang kenapa? Orang kita maksudnya baik kok. Ya kalau ditolaknya gara-gara kita nggak bijaksana, dalam kita membuat kesalahan ya belajarlah, jangan melakukan begitu. Tapi kalau Tuhan Yesus sih ngajarnya nggak bisa gagal sih, nggak bisa ditolak sih. Lukas 10 diajarkan 4 langkah bagaimana kita bisa menginjil dan tidak bisa gagal. Nah 4 langkah ini kalau saya simpulkan ya Lukas 10 ya, itu adalah berkati, bersekutu, buktikan, beritakan. 4B. Ya. Pertama tuh berkati. Berkati kan nggak bisa gagal lah. Masa berkati ditolak? Iya, semua orang mau. Berkatinya itu adalah kita senyum. Ini berkati itu gini loh. Waktu kamu ketemu orang, intention kamu tuh, aku mau memberkati kamu dengan kasih Tuhan. Aku mau kamu menerima yang terbaik dari Tuhan. Aku nih udah diberkati nih. Aku penuh dengan berkat Tuhan. Let me share it with you. Dengan cara good morning. Tapi bukan cuma good morning. Tapi good morning. I want you to have a good morning. Aku dalam pikiranku memberkati kamu dengan pagi ini pagi yang baik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kamu. Mungkin cuma ngomong good morning. Tapi eye contact ini ya. Firman Tuhan mengatakan di Amsal itu bahwa mata itu jendela hati. Makanya tadi saya ngomong, how is your attitude sih? Gimana sih kamu ngelihat orang? Kalau kamu ngelihat orang itu, some people itu nggak suka sama orang gitu loh. Kalau saya selalu berusaha melihat dengan mata Tuhan yang selalu suka dan cinta sama semua orang kan. Jadi dari dalam hati sini, waktu saya mau bilang good morning sama kamu gitu, udah kasih Tuhan ada di sini, terang Tuhan di sini, hadirat Tuhan di sini, berkat Tuhan di sini. Aku mau bagi.
Gimana cara baginya? I'm gonna look at you. Ini berkat ini keluar dari jendela saya, masuk jendela kamu, masuk ke hati kamu. Good morning. Apa kabar kamu? How are you today? Bukan basa-basi. I'm really wanting to know how you doing. Karena aku mau kamu diberkati oleh Tuhan. Itu langkah pertama. Di Lukas 10 tuh ya ayat yang kelima dia Tuhan. Kalau kamu masuk ke sebuah rumah, katakan damai sejahtera atas rumah ini. Yaitu damai sejahtera. Assalamualaikum. Itu ya. Damai sejahtera atas rumah ini. Dan itu kita ucapkan karena kita mau ada damai Tuhan di situ. Nah, tapi terus dia akan bilangin, kalau ada orang di situ yang layak menerima damai itu, damaimu akan tinggal di situ. Kalau tidak, damaimu akan kembali kepadamu. Nah, lucu kan? Damai kok bisa kesini bolak-balik. Oh, cuma ngomong aja kok. Tapi itu makanya di situ saya bilang itu bukan cuma ngomong. Ada sesuatu yang keluar dari kamu. Dan bisa diterima dan bisa juga tidak. Tapi kalau nggak diterima, balik. Kamu artinya akan tahu. Oh, nggak diterima. Ya sudah. Selesai. Tapi belum terlalu udah argumen tentang ketuhanan Yesus. Enggak, belum sampai situ. Baru cuma good morning. Jadi penolakannya ada, tapi levelnya masih level tipis lah gitu. Cuman good morning, dia cuman gitu. Ya wis lah gitu kan. No big deal ya kan. Ya gitu. Kalau dapat lampu hijau, baru step number 2. Makanlah dan minumlah apa yang disediakan bagi kamu. Jadi kalau kamu bilang good morning, terus orangnya, dapat gitu ya. Ya nanti aja, mau lunch gak? Ngopi yuk. Ngobrol yuk sambil ngopi. Nah, itu nomor 2, bersekutu. Bersekutu itu membangun jembatan. Bersekutu itu juga, kamu jadi tahu dia kebutuhannya apa. Kalau dia ngasih kamu green light untuk the next step, dia itu tandanya curhat dia. Ngobrol gitu, tahu-tahu dia cerita, aduh, aku baru ditinggal pacar, sedih banget. Kalau nggak ada trust, nggak mungkin dia ngomong begitu. Aduh, mamaku ini lagi sakit, aku concern. Nah itu artinya apa? Dia open untuk the next step, which is buktikan. Itu kalau di Lukas 10 ayat yang ke-7 kalau nggak salah, sembuhkanlah semua orang sakit di situ. Nah Tuhan Yesus nggak lagi ngomong sama dokter, dia ngomong sama muridnya. Artinya apa? Doakan supaya orang itu sembuh. Artinya apapun kebutuhannya, doakan. Itu artinya buktikan gitu kan. Jadi penginjilan itu bisa serahkan nomor 1 kepada Tuhan lah. Ya ini kan orang tanya, lah kalau nggak sembuh gimana? Ya sudah lah, kamu memang nggak bisa menyembuhkan kok. Makanya jangan sok-sokan. Maksudnya doanya jangan, kamu pasti sembuh gitu. Sopo sih yang bisa ngomong begitu? Nggak usah lah. Kamu ngomong sopan saja. Boleh nggak saya mendoakan kamu? Saya mau minta sama Tuhan saya untuk mendoakan kamu. Orang minta kan, kalau nggak sembuh ya sudah loh. Aku juga nggak menyembuhkan, nggak janji bisa menyembuhkan. Atau apapun masalahnya, kita dengan rendah hati kan dalam segala hal make your petitions to God and with thanksgiving gitu kan. Ya, jadi ya lakukan aja Filipi 4 ayat 6. Yuk ini Filipi 4 ayat 6 mengatakan gini, yuk kita sama-sama berdoa. Dengan demikian you membebaskan Tuhan untuk bekerja di dalam hati orang itu. Nah kalau sudah baru nanti, wah terima kasih loh saya mengalami sesuatu jamahan dari Tuhan. Ini waktu saya ke Surabaya ini, saya di taksi dari Bandung naik bus ke Jakarta ke Halim. Nah dari Halim ke Cengkareng ini waktu saya ke Surabaya ini, supir taksinya itu sharing sepanjang jalan dia nangis tuh. Ya sekarang terima Tuhan dan sebagainya gitu. Ya karena saya mulai memberkatin. Begitu memberkatin dia juga udah langsung berasa. Ini orang bukan cuma sekedar penumpang yang basa-basi. Langsung curhat ya. Curhat gini, ngeritain kehidupannya. Saya cuma dengerin. Dari situ, ya boleh nggak saya berdoa? Ya boleh Pak. Gitu. Jadi
baru kita beritakan. Nah, langsung begitu sampai sini saya udah teks dia lagi, saya kasih ayat, ya, mau dijelaskan nggak? Nanti kita bisa ngobrol gitu. Wow. Ini sekarang ini just in this trip ini ada dua ini yang tiap hari hampir WhatsApp-WhatsAppan sama saya. Nanya ini, nanya itu. Ini orang-orang yang sama sekali belum pernah dengar nama Yesus. Dari pulau-pulau dan sebagainya gitu. Jadi Tuhan akan kirim sih. Dan baru terakhir beritakan. Jadi pertama berkati, bersekutu, buktikan, berdoa ya. Habis itu baru beritakan. Nah itu you nggak pernah harus go to the next level kecuali dapat lampu hijau. Makanya saya bilang nggak bisa gagal. Karena kalau udah nggak dapat lampu hijau ya sudah selesai. Yeah. Bukan berarti gagal. Tuhan nggak pernah nyuruh kita untuk maksa kok. Gitu. Wow. Itu kayak bagus banget ya. Kayak it's so different dengan kadang-kadang kita mikirnya kalau berita ini kita harus jago teologi, harus ini. Tapi kan kadang-kadang end up-nya jadi malah berdebat teologi tapi nggak share the good news. Wow, bagus banget. Nggak usah debat. Orang Farisi belum pernah memenangkan jiwa. Betul juga. Baru dia tahu semua Alkitab. Ya, bukannya saya nggak percaya apologetika ya. Cuman mungkin nggak besar persentase orang yang dimenangkan melalui itu. Apologetika perlu supaya kita yakin tahu di mana kita berdiri. Tapi ya hampir nggak pernah tuh saya menangkan orang dari argumentasi. Soalnya gini, orang argumentasi itu jengkel. Yeah. Orang jengkel susah bertobat. Dia frustasi. Lebih gampang nginjilin orang yang seneng sama kamu daripada orang yang jengkel sama kamu. Itu simpel aja. Ya, make sense. Nah, ini mungkin sebelum nutup sesi ini, mungkin Koden bisa kasih encouragement buat teman-teman yang dengerin, buat yang generasi kita sekarang lah. Kita mungkin sangat nyaman di kota. Kita mungkin kayak kadang takut untuk nginjilin, takut untuk ini. Maybe you can encourage us and them gitu. Saya waktu sebelum Cina itu terbuka ya, saya suka menyelundupkan Alkitab ke Cina. Jadi badan ini saya pernah bawa 1.000 Alkitab masuk ke Cina sama tim Summer Mission. Semua kita bawa di tas-tas gitu. Di badan ini kita pakai tape bawa Alkitab segala macam. Nyelundupin Alkitab ceritanya karena waktu itu dilarang. Dan terus saya ketemu sama orang yang akan menerima ini, namanya Pastor Samuel Lamb. Pastor Samuel Lamb. Dia itu ya di Guangzhou kita bawa ini, begitu itu dia tutup jendela semuanya. Begitu dia lihat begitu banyak Alkitab kita bawa tuh dia nangis dengan sukacita sekali gitu. Situ dia terus nunjukin Bible-nya. Bible-nya dia itu tulisan tangan. Dia tulis the whole Bible, kecil-kecil tulisannya. Giliran saya yang nangis ngeliat gitu. Aduh, orang kok cinta firman sampai segitu, sampai ditulis. Kita ini punya Alkitab pating teletek, di mana-mana nggak dibaca. Kalau dia itu ditulis, tulisannya kecil-kecil rapi sekali. Saya belum pernah lihat the whole Bible itu tulisan tangan. Dia terus cerita dulu tuh waktu dia bertobat, dia mulai gereja di rumahnya dia. Jemaatnya 30-an gitu, terus dia udah masuk penjara. Waktu pertama kali masuk penjara tuh 2 tahun. Waktu dia keluar dari penjara, dari 30 orang, udah jadi 300. Itu. Terus dia melayani lagi, masuk penjara lagi. Kali ini masuk 22 tahun. Masuk di pekerja paksa di tambang. Dia cerita berapa kali dia udah mau mati, winter dingin sekali, ketiban lori isi batu bara, dibiarkan untuk mati di situ. Tuhan tolong. Tapi selama itu dia ya setia nulis sharing gitu di kelinting, di kertas kelinting itu diselundupkan keluar untuk gerejanya. Selama 22 tahun itu istrinya mati, anaknya 2 mati, ya diambil sama pemerintah terus akhirnya mati. Waktu dia keluar, dia sebatang kara, sendiri doang.
saya dengerin gitu kan ya, melongo saya kan penderitaannya. Dia bilang waktu dia keluar gerejanya 3.600. Padahal gerejanya tuh di ruko kecil itu, jadi di bawah tuh kamuflasenya tuh jual buah. Lantai 2, lantai 3 itu tempat dia berbakti, lantai 4 tempat tinggalnya dia. Jadi ruko tingkat 4 itu ruko tingkat 2 sama tingkat 3 di tengahnya ada bolongan karena nggak pakai mic kan, supaya orang dia khotbah di atas yang di bawah bisa denger gitu loh. Aduh. Dan duduknya sempitnya bukan main. Duduk itu senderanmu tuh dengkulnya belakangmu itu. Kayak sarden gitu. Kebaktian 30 kali seminggu. Wow. 3.600. Nah, ini yang saya nggak bisa lupa. Habis dia ngomong begitu, terus kan dia cerita penderitaannya luar biasa. Istrinya mati, anaknya mati, di penjara 22 tahun, keluar. Tapi gerejanya bertumbuh, terus dia bilang gini. Dia lihat saya di mata saya gini. Terus dia bilang gini, persecution good. Rasanya mesti ngomong amin, tapi nggak berani saya. Jadi saya nggak berani jawab. Tapi saya baru ngerti. Ya, kalau kamu mau hatimu tuh selalu berapi-api untuk Tuhan, cuma ada 2 jalan. Tuh, persecuted. Kalau kamu disiksa, kamu dianiaya, pasti kamu berkobar-kobar. Mau tahu yang kedua nggak? Yang kedua ini agak berat nih, takut nih. Yang satu kan Yang satu berat udah ya. takut nih. Jadi coba ya alternatifnya. Yeah. So number 1, be persecuted. Pasti kamu menyala apimu. Kedua, kalau kamu nggak di-persecute, learn to persecute yourself. Maksudnya gimana? Musuhnya orang Kristen itu adalah hidup nyaman. Dalam kenyamanan itu kita tidak perlu Tuhan. You learn to persecute yourself. Gimana? Mau nginjilin sama tetangga. Aduh enggak deh, nanti ditolak. Persecute yourself. Aku ya ditolak deh. Gimana caranya? Ya udah bawain makanan deh. Ya itu persecute yourself ya begitu. Bawain makanan. Siapa tahu jadi mencairkan suasana. Oh, minggu depan dia ulang tahun. Jam 6 pagi, datengin, surprise. Selamat ulang tahun, aku bawain kamu kado. Sebelum orang lain, mungkin suaminya juga belum selamat ulang tahun, kamu udah ulang tahun dulu gitu. Maksudnya kamu ya perempuan ya, kalau aku jangan. Tapi beda maksud. Maksudku tuh ya, get out of your bubble. Do something different, do something extraordinary untuk orang lain gitu. Yang itu namanya keluar dari zona nyaman harus intentional, nggak ada yang nyuruh. Nah, when you do that, jamin api itu akan nyala terus. Nah, saya sudah 43 tahun ya. Bukan apa-apa sih. Saya belum pernah burn out. Belum pernah tuh api padam terus ngapain ya gitu. Belum pernah tuh. Kok bisa 43 tahun melayani tapi nggak pernah burn out? Nggak tahu. Menurut saya yang normal siapa? Yang burn out atau yang nggak burn out saya juga nggak tahu. Menurut saya yang normal ya buat saya ini normal karena saya nggak buat-buat ya. Tapi ya lah kita diselamatkan ya. Kebayang gak sih itu? Gak usah bayar, surga dikasih kepada kita. Men, kalau kamu lupa itu, ya burnout. Dan itu salahmu sendiri. Maaf. Yeah. Lah gimana sih? That's true. Mau dikasih surga, hidup yang kekal. Mau apa lagi sih? How can you bring me down? If I realize what he has done for me gitu loh. Jadi kita nih, saya hidup dalam realisasi itu aja. Dan saya membagikan sebaik yang even ada kesempatan, gak ada kesempatan, saya cari kesempatan. Gitu. Persecute yourself lah. Jangan dicari kenyamanan itu, jangan dicari.
it kills. Hmm. Jangan cari hidup yang nyaman. Nah itu tragis dan ironisnya gitu. Orang-orang yang minta didoakan sama saya itu minta kenyamanan. Iya. Lagi ini, gitu aja diurusin, ngapain? Gitu loh. Ya, sedikit Wow. berbeda. That's good. Thank you so much Koden udah berbagi insight, berbagi practical dan banyak kayak mindset yang dirubahkan lah ya, kayak back to the basic. I think kebanyakan kita terutama kalau gereja-gereja orang Kristen yang udah di kota besar ya kayak tadi Koden bilang jadi nyaman, mindsetnya pun juga jadi nyaman gitu. But hari ini very good reminder for each one of us. Thank you so much buat Koden yang udah datang ke Ngobrol Yuk. Nanti next time lagi kita akan pakai topik lagi yang masih banyak lagi guys, bisa seri-seri episode-episode selanjutnya. Sekali lagi thank you udah menyempatkan waktu buat ngobrol sama aku, and see you guys next time di Ngobrol Yuk selanjutnya. Bye. Bye.